Shalom sahabat wanita, bersama saya Pendeta Elizabeth Loh. Sama-sama kita akan belajar apa kata firman Tuhan tentang wanita. Mari siapkan hati kita dan naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengenal kata ini, tetapi jujur, kata ini mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Dikatakan dalam pujian ini, kasih itu pasti lemah lembut. Apapun yang terjadi, kelemah lembutan harus ada di dalam hidup kita jika kita memiliki kasih. Ketika kita didamprat, ketika kita difitnah, ketika kita disalahpahami, bisakah kita tetap lemah lembut? Tetapi itulah kasih itu. Kasih itu memaafkan. Ketika orang menyakiti hati kita, bahkan menghancurkan hidup kita, bisakah kita memaafkan? Bukan sesuatu yang mudah, tetapi itulah kasih. Saling mengasihi, saya tahu bukan sesuatu yang mudah di dalam hidup bersama. Tetapi malam hari ini, biar kasih Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, membuat kita mampu mengasihi orang lain, dan membuat kita mampu mengasihi Tuhan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Karena itu malam ini mari kita datang kepada Tuhan, biar kasih itu dicurahkan di dalam hidup ini. Kenapa saya pilih pujian ini menjadi lagu pertama kita? Malam hari ini kita akan belajar tentang Naomi. Bagaimana Naomi bisa memenangkan keluarganya hanya dengan satu kata, yaitu kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami perlu kasih-Mu dicurahkan dalam hidup kami, sehingga kami bisa memenangkan keluarga kami, suami kami yang belum mengenal Tuhan, mertua, menantu, anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Biar kami bisa memenangkan mereka, biar kami bisa mendatangkan dampak yang positif di dalam hidup orang-orang di sekitar kami. Karena kasih-Mu bertata di dalam hati kami, membuat kami mampu mengasihi Engkau dan mengasihi keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pengurapan-Mu atas kami semua, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, siapa wanita yang paling berbahagia dalam Alkitab ini? Kira-kira siapa? Ada yang bilang Esther, ya. Dia wanita paling bahagia. Kenapa? Walaupun dia anak yatim piatu, tetapi pada akhirnya dia menjadi ratu. Ada yang berkata wanita yang berbahagia adalah Maria, karena dia menjadi ibu dari Mesias, ibu dari Tuhan Yesus. Dan ada banyak pendapat-pendapat yang lain. Tetapi malam hari ini saya ingin katakan, bukan mereka semua. Orang wanita yang paling bahagia di bumi ini yang diceritakan di Alkitab adalah Hawa. Mengapa? Karena Hawa nggak punya mertua. Ini adalah anekdot tapi negatif ya tentang mertua. Bahkan ada pepatah berkata, setajam-tajamnya duri lidah buaya, lebih tajam lidah ibu mertua. Ibu mertua digambarkan sebagai pribadi yang negatif. Seringkali digambarkan sebagai pribadi yang negatif, seorang yang galak, pribadi yang galak, yang bawel, cerewet, suka turut campur, sok pinter, selalu mau tahu, dan lain sebagainya. Saya yakin pasti sahabat wanita lebih kenal ya, karena banyak yang punya mertua. Saya nggak punya, ya. Nah, bahkan saya dulu pernah berdoa, punya keinginan begitu ya, dari kecil punya keinginan, besok kalau punya suami nggak mau punya mertua. Kenapa? Karena tetangga saya lihat bagaimana mertua yang cerewet begitu ya, menurut saya jahat banget. Padahal menantu ini cantik, menantu ini baik, menantu ini rajin bekerja gitu ya. Pagi hari 3:30 udah denger ya. Rumah saya dulu di Sambongan itu kampung ya, rumahnya kecil-kecil, mepet-mepet begitu. Jadi tetangga ngomong apa kita bisa dengar. Pagi-pagi udah entolet begitu ya, dia Cina totok begitu ya. Ya, dia omelin menantunya. Nah, pagi-pagi menantu harus bangun, dia siapkan semua begitu ya, dia masak, dia siapkan anak-anak, setelah itu dia ke toko. Nah, siang hari dia pulang, tokonya di Kapasan, kalau siang tutup begitu ya. Nah, siang kan ya semua pasti pingin makan siang dan istirahat begitu ya, toko tutup karena nanti sore toko buka lagi sampai malam. Tapi apa yang terjadi ketika dia pulang ke rumah? Mertuanya ngomel begitu ya, kalau lihat dia istirahat mertuanya marah-marah begitu ya, lincin kaki kecil, cerewet minta ampun. Nah, lihat seperti itu saya punya satu harapan, besok kalau punya suami nggak mau punya mertua begitu ya, takut punya mertua seperti ini.
Nah, tapi ada satu kisah di dalam Alkitab, dalam kitab Rut yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa hubungan antara Naomi sebagai mertua dan menantu tidak seperti itu, ya. Mereka punya hubungan yang baik. Nah, kenyataannya di dunia, kalau kita dengar seorang menantu cerita tentang hubungan yang baik dengan mertua, pasti orang akan berkata, loh kok bisa? Mosok mertuamu seperti itu? Wah, luar biasa sekali, hebat ya, Tuhan baik ya, kamu punya mertua seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau ada konflik antara menantu dan mertua, orang akan berkata, oh itu lagu lama, itu biasa. Memang dua jadi satu bukan sesuatu yang mudah, ya. Dua jadi satu aja sulit, karena masing-masing punya kebiasaan sendiri, karena masing-masing latar belakangnya berbeda, budayanya berbeda, pemikirannya, punya pemikiran yang berbeda, punya keinginan yang berbeda, dan ini bisa menimbulkan masalah, bahkan bisa menimbulkan pertengkaran. Dua jadi satu saja sulit. Bahkan orang berkata pernikahan tidak hanya dua pribadi jadi satu, tapi dua keluarga jadi satu. Lebih banyak orangnya lebih sulit. Saya tahu apa itu hidup bersama, tapi jangan acting ya, saya nggak punya mertua seperti yang saya harapkan itu terjadi, ya. Saya nggak punya mertua, baik mertua laki atau mertua perempuan. Tapi setelah saya tahu kisah tentang ini, saya nyesel. Kenapa dulu punya harapan nggak punya mertua, ternyata ada mertua yang baik. Nah, contohnya Naomi, begitu ya. Dan memang kenyataannya antara menantu dan mertua ini nggak pernah klop, ya. Selalu terjadi pertentangan. Itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dalam Lukas pasal yang ke-12 kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama lihat ayat ini. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-53. Yesus berkata bahwa antara menantu dan perempuan, antara menantu dan mertua akan terjadi pertentangan, ya. Saya akan bacakan ayat ini. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Itu Yesus yang katakan. Jadi kalau ada seperti ini, itu sudah Tuhan katakan. Bahkan tidak cuman ibu mertua perempuan dengan menantu perempuan, ya. Saya karena saya gembala, saya punya jemaat. Ibu mertua perempuan bisa melawan menantu laki-laki, loh saudara, gitu ya. Nah, tapi dalam Alkitab juga banyak begitu, ya. Antara mertua, di sini dikatakan ibu mertua perempuan melawan menantu perempuan, ya. Dalam Alkitab ada mertua laki-laki melawan menantu laki-laki. Nanti sedikit kita akan lihat, tapi secara detail kita akan lihat minggu depan. Kita kembali kepada Naomi, saudara. Nah, Naomi tidak seperti itu. Dalam kitab Rut kita sudah pelajari bahwa terjadi sesuatu yang berbeda, ya. Terjadi persahabatan antara mertua dan menantu. Ini sesuatu yang sulit, tapi kenyataannya ini terjadi pada kehidupan Naomi. Dua menantunya begitu mencintai dia. Ketika Naomi berkata kepada kedua menantunya supaya kedua menantunya meninggalkan dia karena dia mau pulang ke Bethlehem, apa yang terjadi? Kedua menantunya menangis. Naomi adalah mertua yang disayang oleh dua menantunya. Naomi bisa menjadi sahabat menantu. Naomi adalah ibu mertua idaman, ya, mertua yang disayang menantunya. Kenapa? Karena dia adalah mertua yang begitu care, yang begitu mengerti, yang tidak egois dan mengasihi. Nanti kita akan belajar dari Naomi dua hal, ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada pertentangan.
ya. Firman Tuhan Yesus berkata, dalam satu rumah ada beberapa orang akan terjadi pertentangan, ya, antara ayah dengan anak laki-laki, ibu dengan anak perempuan, menantu perempuan dengan mertua perempuan, itu akan terjadi pertengkaran, ya. Nah, kita akan lihat dua contoh, Laban dan Yakub. Laban ini mertua laki-laki, ya, tapi kenapa bisa clash? Kenapa bisa ada masalah dengan Yakub? Jadi masalah timbul, konflik timbul, itu pasti ada sebabnya, ya. Nah, nggak tahu mertuanya atau menantunya kenapa bisa terjadi pertentangan, pasti salah satu ada yang nggak benar, begitu ya. Antara Laban dan Yakub, sebetulnya antara menantu laki-laki dan mertua laki-laki itu, ya, kalau bilang bisa terjadi konflik, ya bisa begitu ya. Nah, tapi seharusnya tidak begitu ya. Laki-laki ini kan lebih wise, lebih bijaksana, lebih tenang begitu ya. Tapi kenyataannya Laban dan Yakub bermasalah. Kenapa? Karena Laban ini adalah mertua yang jahat, ya. Bisa-bisanya dia menipu Yakub, menantunya. Dikatakan Yakub berkata kepada istrinya bahwa 10 kali bapakmu mengubah upahku. Kok bisa ya mertua menipu menantu? Tetapi ternyata dari zaman dahulu sudah ada contohnya Laban dan Yakub. Bahkan yang lebih tidak masuk akal, minggu depan kita akan belajar lebih detail, walaupun ini bukan perempuan ya. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa pertentangan terjadi pasti ada sebabnya, begitu ya. Nah, ada satu kisah dalam Alkitab, seorang yang bernama Yehuda. Dia anak keempat dari Yakub. Dia bermasalah dengan menantunya. Nah, masalah ini timbul karena menantunya yang bernama Tamar menikah dengan anak Yehuda, anak pertama Yehuda, ya, namanya dan anak Yehuda ini mati. Nah, menurut hukum waktu itu, kalau ya ada istri yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau dia punya adik, dia harus menikahi adiknya. Nah, karena hukum waktu itu seperti itu, akhirnya Tamar ini menikah dengan adik dari yang bernama Onan. Nah, nanti kalau mereka punya anak, maka anak dari hubungan Onan dan Tamar ini menjadi anak kakaknya, begitu ya. Karena itu Onan nggak mau. Dia ketika di dalam hubungan seks dia mengeluarkan spermanya, makanya ada istilah onani ya. Nah ini dipandang jahat oleh Tuhan, karena itu Tuhan mematikan Onan. Lah, anak ketiga dari Yehuda itu masih kecil, namanya Shelah. Yehuda juga takut, waduh, menantu situ iki ngentek-ngenteki ya. Kawin dengan anak pertamanya mati. Kawin dengan anak keduanya juga mati. Jangan-jangan nanti kawin dengan anakku ketiga, anak ketigaku juga mati. Karena itu Yehuda menyusun satu strategi. Dia berkata kepada menantunya supaya menantunya pulang ke rumah. Ini karena anakku yang ketiga ini masih kecil, kamu pulang dulu aja ke rumah. Nah, Tamar menunggu-nunggu gitu ya, jadi janda ndak enak begitu ya. Tamar menunggu-nunggu tapi tidak ada jawaban. Dia lama menunggu, akhirnya dia punya strategi. Ini mertua kurang ajar, dia ingkar janji. Tamar sakit hati, saudara. Karena itu dia menjebak Yehuda. Dia pura-pura jadi pelacur. Nah, rupanya Yehuda ini geragas juga begitu ya. Nah, anak tokoh Alkitab yang hebat kan anaknya Yakub, tapi bisa-bisanya dia melacur. Suatu hari dia menghampiri Tamar, singkat cerita dia melakukan hubungan dengan Tamar, dan karena untuk meyakinkan ya, dia berikan cap, dia berikan meterai, dia berikan kalung dan tongkat sebagai jaminan. Nah, aku tanggung jawab begitu ya. Nah, ternyata Tamar hamil.
Tamar menuntut Yehuda. Ketika Yehuda tidak ngaku, maka Tamar mengeluarkan cap yang diberi, meterai, kalung, tongkat. Wis kayak iso popo Yehuda, saudara. Akhirnya Tamar menjadi istri Yehuda dan punya 2 anak. Ada banyak kisah yang lain, tapi saya ingin kita kembali ke Naomi, saudara. Kenapa Naomi bisa memenangkan menantunya? Kenapa Naomi bisa memberikan dampak yang positif bagi menantunya? Menantu yang kafir, menantu yang tidak kenal Tuhan, tetapi akhirnya bisa mengikuti kepercayaan Naomi. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Naomi ini baik, Naomi ini tidak egois dan lain sebagainya. Tapi saya akan simpulkan 2 hal. Dan ada 1 hal yang ingin saya tekankan malam hari ini. Minggu lalu kita juga belajar dari Naomi, mengapa hubungan mereka baik. Karena Naomi menganggap Ruth sebagai anak. Ini bukan sesuatu yang mudah. Saya dengar cerita teman, saya belum punya menantu. Saya berdoa berharap cepat punya menantu, begitu ya. Nah, tidak mudah menganggap menantu itu sebagai anak sendiri. Teman saya cerita, ketika anak sulungnya menikah, dia bilang itu sesuatu yang berat. Kenapa? Menantu menjadi saingan. Dia merasa menantu merebut, mencuri anaknya. Biasanya pergi dengan dia, begitu ya. Dia pergi dengan anaknya. Sekarang anaknya pergi dengan menantu. Dia tidak diajak. Dia merasa kehilangan anak yang bertahun-tahun hidup bersama dia. Dan itu membuat hubungan mereka tidak baik. Tetapi dia berkata, puji Tuhan, ketika aku mantu yang kedua, aku sudah bisa, begitu ya. Tidak merasa menantu itu sebagai rival, tidak merasa menantu ini sebagai maling yang mencuri anaknya, tapi dia bisa anggap menantu ini sebagai anak sendiri. Nah, di dalam Rut pasal yang pertama, inilah yang dilakukan oleh Naomi. Dia tidak pernah anggap menantu-menantunya itu orang lain, tetapi dia anggap menantunya itu seperti anaknya sendiri. Bahkan dia panggil menantu-menantu ini dengan sebutan anak. Dalam Rut pasal 1 ayat 11 dikatakan, tetapi Naomi berkata, ketika waktu itu dia mau pulang ya, kembali ke Bethlehem. Mereka sudah kemas-kemas, sudah jalan. Di tengah jalan Naomi berkata kepada menantunya, kayaknya kalian pulang saja, ya. Karena aku udah punya anak lagi. Aku tidak bisa memberi kalian anak. Kalaupun aku menikah lagi, tunggu anak kesuwen, ya. Kalian perlu mendapatkan kebahagiaan kalian sendiri, karena itu pulanglah. Dia tidak berkata pulanglah menantu-menantuku, jangan ikut aku tidak punya anak, begitu ya. Tapi ayat ini berkata, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagimu, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Dia tahu menantu-menantunya masih muda, ya. Mereka pantas, layak untuk punya suami lagi. Karena itu Naomi ingin membiarkan mereka kembali ke rumahnya, kepada bangsanya. Naomi ingin menantu-menantunya ini bahagia, punya suami, begitu ya. Karena itu dia merelakan diri untuk kembali ke Bethlehem sendirian. Bukan sesuatu yang mudah, karena jarak antara Moab dan Bethlehem cukup jauh. Tetapi ini dia lakukan. Naomi adalah seorang yang tidak egois ya. Dia mengasihi, mencintai
menantu-menantunya. Yang kedua, ini yang ingin saya tekankan, saudara. Minggu lalu saya berkata bahwa Naomi ini perempuan yang hebat, yang mampu mempertahankan imannya. Imannya tidak luntur walaupun apa yang terjadi di dalam hidupnya bukan sesuatu yang mudah. Dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Dia kehilangan suaminya. Kehilangan suami berat ya. Tidak cuma suami yang mati, tapi kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ada orang meninggalkan Tuhan karena kecewa dengan Tuhan, karena suaminya dipanggil Tuhan, karena anaknya dipanggil Tuhan. Teman saya keguguran, cuman keguguran, saudara. Dia kecewa kepada Tuhan dan dia meninggalkan Tuhan. Tetapi kita lihat Naomi ini, dia kehilangan orang-orang yang dia cintai, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan dia kehilangan seluruh hartanya. Nah, buktinya apa? Kalau Naomi ini tetap pada imannya, buktinya adalah kasih yang dia berikan kepada menantu-menantunya. Kasih adalah bukti bahwa Naomi tidak kehilangan imannya. Dia tetap bisa mengasihi menantu-menantunya. Dan ini yang membuat Naomi bisa memenangkan menantunya karena kasih yang dia miliki. 1 Yohanes pasal 4 dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, dia akan hidup di dalam kasih. Iman Naomi dinyatakan di dalam perbuatannya. Dia beriman kepada Tuhan, karena itu perbuatannya, apa yang dia buat, saudara? Yang dia buat adalah perbuatan yang baik. Dia mengasihi menantu-menantunya. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk Tuhan. Dia pikirkan kebahagiaan menantunya. Bahkan di dalam Rut pasal yang ketiga, ayat terakhir yang kita akan baca malam hari ini, saudara, Rut ini, bukan Rut, Naomi ini mertua yang luar biasa, ya, yang penuh dengan cinta. Dia buktikan cintanya kepada menantunya dengan apa, saudara? Dalam Rut pasal 3 ayat 1, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Dia mau cariin mantunya, suami. Untuk apa, saudara? Supaya menantunya bahagia. Kasih membuat dia mampu melakukan sesuatu yang baik kepada menantunya. Kasih membuat dia mampu untuk mengalahkan egonya. Seharusnya dia berpikir, ini menantuku sudah baik, nah iso sampai mati aku bersama dia. Kalau nanti dia kawin, dia tinggalin aku gimana? Banyak orang lupa begitu ya, kacang lupa lanjaran. Setelah dia hidup enak, kalau dia tinggalin aku gimana? Naomi tidak seperti itu, saudara. Dia bilang, tak cariin suami ya. Bahkan di ayat yang ketiga, Naomi berkata, mandilah, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke pengirikan, pergi di mana Boas berada. Singkat cerita, akhirnya Rut menikah dengan Boas. Dia tidak memikirkan kebahagiaannya, tetapi dia memikirkan kebahagiaan menantunya. Orang yang memiliki kasih tidak egois. Dia tidak hanya memikirkan nasibnya, memikirkan dirinya, tapi dia akan memikirkan nasib orang lain, memikirkan kebahagiaan orang lain. Inilah yang dilakukan oleh Naomi. Firman Tuhan berkata, apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Naomi tabur kasih. Sebelum Rut
mengikuti dia pun, saya yakin dia mertua yang penuh kasih. Karena itu ketika dia menyuruh kedua menantunya pulang, kedua menantunya menangis dan berkata, enggak, aku enggak mau pulang. Banyak menantu-menantu berkata, kapan morotuaku mati? Kok gak mati-mati tuwek situ iki, gitu ya. Kenapa? Karena mertuanya kejam, karena mertuanya cerewet, karena mertuanya selalu mencampuri, bahkan membuat hubungan suami istri jadi rusak. Saya belajar secara lahiriah, saya belum punya menantu ya. Anak saya hanya satu, belum punya pacar, belum menikah, saya belum punya menantu. Tapi saya belajar ya. Saya belajar menjadi mertua bagi anak angkat saya ya. Bagaimana menjadi mertua yang baik, saya tahu bukan sesuatu yang mudah. Ada gesekan ya, tapi saya belajar hidup di dalam kasih. Saya tahu ini bukan tidak mudah, tapi saya doa dan harapan saya lewat firman Tuhan yang singkat ini kita belajar. Kita akan menangkan keluarga kita dengan apa, saudara? Dengan kasih, seperti Naomi. Dari cara hidupnya, dari apa yang dia buat, kasih Tuhan nyata, sehingga menantunya tertarik untuk mengikuti kepercayaan Naomi. Saya tahu bukan sesuatu yang mudah memberikan pengaruh yang besar seperti ini. Bahkan kalau kita pelajari tentang Rut ya, imannya kepada Tuhan luar biasa. Ini tidak akan terjadi kalau hidup Naomi tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kalau Naomi tidak bisa mencintai, mengasihi menantu-menantunya, tidak akan pernah terjadi hal ini. Tetapi lewat kasih yang dia nyatakan di dalam hidupnya, menantunya dimenangkan oleh Tuhan. Saya sungguh percaya kasih Tuhan mengubah segalanya. Suami kita yang belum ada di dalam Tuhan, lewat kasih yang kita nyatakan, firman Tuhan berkata, tanpa perkataan suami akan dimenangkan bagi Tuhan. Saya percaya menantu yang belum ada di dalam Tuhan, mereka akan dimenangkan ketika kita bisa menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Bahkan cucu kita, anak-anak kita, seperti firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Malam ini adakah di antara anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan? Rahasianya satu, nyatakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Saya percaya ketika kasih itu kita nyatakan, maka akan mendatangkan dampak yang positif bagi mereka. Mereka akan datang kepada Tuhan, mereka akan menyembah Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah. Dalam hidup bersama pasti ada gesekan yang melukai hati kita, pasti ada ketidakcocokan, pasti ada hal-hal yang kita tidak sukai, pasti ada hal-hal yang menurut kita itu tidak benar. Yang benar begini, harusnya begini dan begitu. Tapi doa saya malam hari ini, setiap kita dipenuhi dengan kasih Tuhan yang besar itu, yang memampukan kita hidup untuk Tuhan. Dan kita akan mendatangkan dampak yang besar buat keluarga kita. Karena itu malam hari ini, kalau ada di antara keluargamu yang belum mengenal Tuhan, bersama-sama saya, mari angkat kedua tanganmu dan berkata, kalau ku hidup
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepahitan tidak bisa membuat Naomi kehilangan kepercayaannya. Gak pahit gimana, dia kehilangan 3 orang yang dia cintai. Bahkan dia kehilangan seluruh hartanya. Apa yang dia miliki semua habis, tidak tersisa. Tetapi kita melihat bahwa itu tidak bisa menjauhkan Naomi dari kasih Tuhan. Naomi tetap mencintai Tuhan. Dia bisa refleksikan cinta Tuhan kepada menantunya, dan itu membuat menantunya datang kepada Tuhan. Doa dan harapan saya, semua sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Apakah itu penderitaan, apakah itu kekecewaan, apakah itu sakit hati, ataupun sakit penyakit, biar itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan ini juga berarti bahwa tidak ada yang bisa menghalangi Allah mencurahkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Kita miskin pun kita dicintai oleh Tuhan. Kita sakit pun kita dicintai oleh Tuhan. Ketika semua orang meninggalkan kita, Tuhan tetap cinta kita dan tidak tinggalkan kita. Dan kasih Tuhan yang besar itu dicurahkan di dalam hidup kita, dan kita mampu merefleksikan kasih itu. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah penyembahan kami Tuhan. Ketika kami memberikan yang kami kasihi kepadamu, itulah penyembahan kami. Ketika kami memberikan hidup kami, hati kami kepadamu, itulah penyembahan kami. Ketika kami mengampuni, ketika kami memaafkan, ketika kami tetap mencintai orang yang telah bersalah kepada kami, orang yang melukai hati kami, bahkan orang yang memfitnah kami, menghancurkan kami, orang yang sudah jahat kepada kami pun, kami tetap mengasihi-Mu, kami tetap mengasihi mereka dengan alasan kami mengasihi-Mu. Dan inilah penyembahan kami. Ketika maaf keluar dari mulut kami, dan itu yang terberat di dalam hidup kami, itulah penyembahan kami Tuhan. Ketika kami memberi semua yang baik untuk suami, menantu, cucu, itulah penyembahan kami. Dan kami tahu penyembahan ini akan naik ke surga menjadi dupa yang harum. Dan ketika Engkau ditinggikan, maka Engkau akan menarik jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami datang kepada Tuhan. Kami yakin suami akan bertobat, menantu akan bertobat, cucu, anak-anak, mereka akan datang menyembah Tuhan. Ketika penyembahan ini naik kepada Tuhan, dan ketika hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau hidup bagi-Mu, karena inilah penyembahan kami kepadamu. Mata kami akan tetap tertuju kepadamu. Bukan kepada persoalan kami, bukan pada apa yang hilang dari hidup kami. Selamanya kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu malam hari ini kasih-Mu dicurahkan di dalam hidup setiap kami yang mengikuti ibadah wanita ini. Memampukan kami hidup dalam kasih-Mu, memampukan kami mengampuni, mengasihi lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Selamat memberi dampak yang positif kepada keluarga kita, dan keluarga kita akan kita menangkan bagi Tuhan. Amin. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.